Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, kerja keras Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional, kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal. Mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%. Menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%. Meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan persentase kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang berhasil mengoperasikan insenerator bantuan pusat. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia. Menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros, sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi nominasi UNESCO Global Geopark, mengusulkan kuota formasi P3K sebanyak 10.587 di tahun 2022, 10.385 formasi diantaranya untuk guru. Atas komitmen tersebut, penghargaan Kementerian Pan-RB sebagai pengusul kuota guru terbesar di Indonesia sesuai kebutuhan tahun 2022. Sulawesi Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya Dekran Nasda Sulsel dengan produk songkok bone sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022 dan produk tas anyaman lontar sebagai produk unggulan potensial 2022. Meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi. Penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon tahun 2022, serta penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 dari Bappenas. Penghargaan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan. Desa wisata terbanyak pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf. Membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang memiliki lintas harian rata-rata LHR tinggi. Ruas Usuk Nuha Beteleme yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas Takalala Cabenge di Kabupaten Sopeng. Ruas Pindrang Rappang yang menghubungkan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Rantai Pausak dan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Ruas Batas Sopeng Pangkajene yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Salaonro Ulu Galung yang menghubungkan Wajo Sopeng. Preservasi ruas Tanah Bau Ngapaloka Patumbukang di Kabupaten Selayar. Penanganan ruas Boro yang menjadi jalur alternatif Takalar Jeneponto Bantaeng tanpa harus melewati kota Jeneponto. Bypass Sumpang Lakbu di Bone. Preservasi Jalan Tun Abdur Rasak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km. Saat ini ruas jalan yang memiliki LHR tinggi sedang dalam proses pengaspalan. Saya warga Jalan Tun Rasak atas nama Mas Said. Saya mau berterima kasih atas berbagai jalan ini kepada Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawo yang menghubungkan Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir. Ruas Latupak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone.
memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Lanrange yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, Jembatan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama 3 tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel, seperti kereta api Makassar-Parepare dan Bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional, antara lain Bendungan Pasoloreng di Kabupaten Wajo. Memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur Sulsel ke pemerintah pusat, seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata, seperti Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja di Sopeng, Butu Macak di Enrekang, jalan akses Bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass Sumpang Lakbu, jembatan dan jalan akses alternatif di kota Parepare, serta Masjid Agung di Sinjai dan Selayar. Memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan. Menghadirkan fasilitas air siap minum Arsinum di 10 lokasi 8 kabupaten kota, Makassar, Pangkep, Pinrang, Enrekang, Jekneponto, Bulukumba, Selayar, Baru, dan Sinjai. Deretan inovasi Andi Sudirman Sulaiman setahun terakhir, antara lain, menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Mengusahakan pengoperasian pabrik benih jagung pertama yang berada di Kabupaten Maros. Angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6% menjadi 27,4%, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebut ini merupakan gebrakan yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Menyelesaikan 46.000 hektar tumpang tindih peta rencana tata ruang wilayah RT/RW dalam setahun dan menjadi Perda RT/RW provinsi pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan RZWP 3K dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menghadirkan program Smart School, 1 standar, 1 guru, 1 Sulsel. Melakukan penanaman 35.300 batang mangrove dan pengadaan 1 juta bibit murbei untuk mengembalikan kejayaan sutra. Ekspor produk halal andalan Sulsel dengan total volume sebesar 378,50 ton dengan nilai ekspor sebesar 66,43 miliar rupiah. Berkat sinergitas legislatif dan eksekutif, berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami, di mana kami adalah kaya raya. Pada hari ini 353 tahun Sulawesi Selatan dengan tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Dan Alhamdulillah 2022 ada optimisme yang kuat kepada kita semuanya, sehingga kita mulai bergerak dan bergerak. Dengan optimisme yang kuat, harapan yang kuat, tentu Sulawesi Selatan akan lebih tangguh. Kita hadapi sekarang saat ini lagi, concern kita adalah terkait inflasi lagi. Memang ini Indonesia ini dan dunia secara global terus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Tetapi dengan optimisme yang kuat, dan kemudian bagaimana Sulsel menjadi tampil terdepan sebagai hub Indonesia Timur yang tangguh, dan kemudian pada akhirnya menjadi ekonomi berdaulat. Ada beberapa bukti bahwa kita adalah bagaimana optimisme yang kuat, kolaborasi yang kuat. Tentu ini tidak lain adalah hadirnya eksekutif. Kami selaku gubernur beserta seluruh jajaran sekretaris daerah, kepala OPD, dan seluruh jajaran ASN, dan kemudian ketua DPRD beserta seluruh pimpinan wakil DPRD, anggota DPRD yang terus
bersama-sama merumuskan sebuah program-program kegiatan Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhir bersama kami sebagai gubernur, dan yang wabil khusus kepada Forkopimda, Panglima Kodam 14, Bapak Kapolda, Kejaksaan, dan juga unsur-unsur vertikal lain yang terus membantu kami. Kami tidak dapat mengucapkan terima kasih kecuali adalah apresiasi setinggi-tingginya atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan ini. Terakhir perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tentu ucapkan terima kasih banyak. Saya cuma menyampaikan ini pesan. Tadi pesan saya yang saya sampaikan di kalimat terakhir saya. Saya tidak mau miskin warga saya, di tengah kami adalah kaya raya. 353 tahun, Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat.